semuanya, kenalin nama aku Najwa Anisha, mahasiswi Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat. Pada kesempatan kali ini, aku mau ngejelasin sedikit nih tentang pencemaran udara. Pencemaran udara itu disebabkan oleh masuknya zat pencemar ke dalam udara. Zat pencemar yang masuk itu bisa berbentuk gas, partikel, maupun aerosol. Nah, zat pencemar yang menyebabkan polusi udara akan menjadi ancaman kesehatan dan juga ancaman lingkungan yang serius loh. Nah, sebelum kita lebih jauh lagi membahas tentang pencemaran udara, kita harus tahu dulu loh, apa sih penyebab pencemaran udara itu? Jadi, pencemaran udara itu berasal dari sumber alami seperti letusan gunung berapi. Nah, meletusnya gunung berapi ini merupakan penyebab alami terbesar dari pencemaran udara. Menurut penelitian, seluruh gunung api yang di dunia itu mengeluarkan hanya 0,13 hingga 0,44 miliar ton CO2 per tahunnya. Jumlah itu tuh tidak sebanding dengan emisi CO2 yang dihasilkan oleh aktivitas manusia. Penyebab kedua dari sumber alami yang menyebabkan pencemaran udara itu ada kebakaran hutan. Kebakaran hutan, baik disengaja maupun yang tidak disengaja, akan menimbulkan asap yang pekat. Selain dapat mencemari udara, asap tersebut juga dapat mengganggu kesehatan, seperti sesak napas. Nah, kalian tahu nggak sih kalau penyebab terbesar dari pencemaran udara itu malah dihasilkan dari aktivitas manusia. Aktivitasnya itu contohnya seperti energi yang digunakan dalam pertanian, hasil pembakaran emisi yang digunakan oleh kendaraan bermotor, dan yang lainnya. Selanjutnya nih, kita akan membahas tentang dampak pencemaran udara. Nah, dampak dari pencemaran udara itu ada dua loh, yaitu bagi kesehatan manusia dan juga berdampak pada lingkungan kita. Nah, selanjutnya aku akan bahas dampak pencemaran udara bagi kesehatan manusia dulu. Nah, kenapa sih pencemaran udara itu kok bisa berdampak pada kesehatan manusia? Hal itu dikarenakan manusia kan menghirup udara setiap harinya untuk bernapas. Apabila udara yang dihirup untuk bernapas itu tercemar, maka kesehatan manusia pun akan berdampak. Di sini aku kasih dua contoh penyakit yang disebabkan oleh pencemaran udara. Yang pertama itu ada penyakit antrakosis. Penyakit ini disebabkan oleh debu batu bara yang mengandung debu silikat. Penyakit ini biasanya ditandai dengan gejala sesak napas. Yang kedua ada penyakit berliolisis. Penyakit ini disebabkan oleh debu berlium, yang biasanya penyakit ini ada timbul gejala seperti bronkitis dan yang lain. Selain berdampak bagi kesehatan manusia, pencemaran udara juga pasti akan berdampak pada lingkungan kita. Dampak yang disebabkan oleh pencemaran udara bagi lingkungan yang pertama yaitu gas rumah kaca, atau yang biasanya kita kenal dengan istilah global warming. Nah, jadi gas rumah kaca ini dimulai dari ketika kita membakar bahan bakar fosil untuk menghasilkan energi, mereka melepaskan gas rumah kaca ke udara. Emisi ini seperti karbon dioksida dan metana. Nah, gas-gas itu tadi memerangkap panas dari matahari di atmosfer bumi yang menyebabkan kenaikan suhu global. Hal itu akan menciptakan siklus di mana polusi udara berkontribusi pada perubahan iklim. Perubahan iklim itu juga menyebabkan suhu bumi itu akan semakin tinggi. Suhu yang tinggi itu akan menimbulkan beberapa jenis polusi udara seperti kabut asap, cuaca yang ekstrim. Cuaca ekstrim ini akan bisa berdampak pada lingkungan yang banjir. Tadi kan aku udah ngejelasin nih dampak pencemaran udara bagi lingkungan itu adalah gas rumah kaca.
Nah, gas rumah kaca ini kan berhubungan dengan global warming yang dimana suhu bumi itu akan meningkat. Nah, suhu bumi yang meningkat itu akan menyebabkan lagi nih pencemaran udara yaitu kabut asap. Jadi, asap adalah jenis pencemaran udara yang mengurangi visibilitas dan memiliki efek kesehatan yang serius loh. Kabut asap dapat dibagi menjadi dua, yaitu sulfur dan fotokimia. Asap sulfur terdiri dari oksida belerang. Itu terjadi ketika membakar bahan bakar fosil yang mengandung belerang seperti batu bara. Selanjutnya, kabut yang kedua yaitu kabut asap fotokimia yang juga disebut ozon permukaan tanah, yang dimana hasil dari reaksi antara sinar matahari dan nitrogen oksida serta senyawa organik yang mudah menguap. Nitrogen oksida itu berasal dari knalpot mobil dan emisi pabrik. Senyawa organik yang mudah menguap itu dilepaskan dari bensin, cat, dan larutan pembersih. Nah, kabut asap ini tidak hanya menciptakan kabut coklat yang mengurangi jarak pandang, tetapi juga akan bisa merusak tanaman di lingkungan kita dan gangguan kesehatan pada manusia. Dampak ketiga yang disebabkan oleh pencemaran udara bagi lingkungan itu adalah polutan beracun. Jadi, ketika udara kita tercemar, itu akan menyebabkan polutan yang ada di udara itu sangat beracun, dan itu sangat merugikan bagi lingkungan. Tidak hanya bagi lingkungan, tetapi juga bagi kesehatan manusia. Kesehatan dapat terganggu dengan adanya polutan yang beracun, seperti bisa menyebabkan kanker, komplikasi reproduksi, bahkan cacat lahir. Nah, teman-teman, tadi kan kita udah membahas nih apa sih pencemaran udara itu dan apa sih yang menyebabkan pencemaran udara itu. Bahkan kita udah membahas beberapa dampak yang disebabkan oleh pencemaran udara itu. Sekarang kalian lihat kan foto yang ada di sini, di mana lingkungan kita terlihat sangat sehat dan udara itu sangat bersih. Nah, gimana sih cara kita sekarang untuk mempertahankan gimana supaya pencemaran udara itu tidak lagi tercemar dan mengurangi adanya pencemaran udara? Nah, kali ini aku akan memberikan tips buat teman-teman gimana caranya untuk mengatasi pencemaran udara itu. Jadi di sini udah ada beberapa cara untuk mengatasi pencemaran udara. Nah, kan pencemaran udara ini sangat memberikan konsekuensi yang tinggi buat bumi kita semua. Maka dari itu, tugas kita adalah untuk mengatasi pencemaran udara itu. Salah satu caranya yang pertama itu adalah mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Mengurangi penggunaan bahan bakar fosil ini bisa seperti di bidang transportasi, manufaktur, dan pembangkit listrik. Yang kedua, itu ada membatasi pemakaian listrik. Hal ini tuh berguna untuk mengurangi emisi pembangkit listrik. Di Indonesia, itu kebanyakan tenaga listrik masih diperoleh dari mesin pembangkit listrik yang menggunakan minyak atau batu bara, sehingga menciptakan banyak asap dan polusi. Nah, teman-teman, kita bisa loh membatasi penggunaan listrik itu dari hal-hal kecil banget, seperti tidak menggunakan lampu di siang hari dan mematikan alat elektronik bila tidak digunakan. Tips yang ketiga itu ada memelihara lebih banyak tanaman. Ini itu salah satu upaya yang sangat mudah dilakukan di rumah. Contoh tanaman yang bisa kita pelihara di rumah itu ada tanaman lidah mertua. Karena tanaman ini membantu menyerap karbon dioksida, penyebab pencemaran udara loh. Nah, tips yang terakhir dari aku itu ada uji emisi kendaraan. Jadi, gas buang yang berasal dari kendaraan memberikan dampak negatif bagi lingkungan. Maka dari itu, perlu dilakukan pengujian kualitas udara dari emisi kendaraan. Karena kan, dari yang kita tahu, kendaraan itu sangat banyak digunakan di lingkungan ini.
Nah, emisi gas buang itu juga harus memenuhi baku mutu yang ada loh, supaya nggak terlalu mencemarkan udara. Nah, itu tadi sedikit penjelasan dari aku mengenai pencemaran udara dan dampak pencemaran udara itu. Semoga apa yang aku infokan buat kalian semua bermanfaat untuk kita semua dan kita bisa mengatasi pencemaran udara yang ada di lingkungan kita. Terima kasih semuanya.